Gue ada Samsung Galaxy S24 Ultra yang gue beli sendiri dan Samsung Galaxy S24 yang dipinjemin sama Samsung. Tapi gue lebih tertarik sama S24 buat saat ini. Kenapa? Akan gue jelasin di video ini. So, jangan kemana-mana, lanjut videonya. Samsung Galaxy S24 alias Samsung Galaxy S24 yang base model ini punya desain yang masih familiar ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sama desain yang kayak begini, karena menurut gue ini adalah desain yang cukup timeless dan cukup oke. Ini tuh mengesankan kalau Samsung itu konsisten dari tahun ke tahun dengan desain yang seperti ini. Cuma sayangnya, menurut gue pribadi ya, desain ini tuh jangan diikutin sama desain yang kelas A gitu loh. Kelas A series desainnya bikin sendiri lagi gitu. Karena ya entah gimana gitu rasanya buat kalian yang beli Samsung Galaxy S24 dan S24 Plus, itu desainnya diikutin sama desain A15 misalnya. Aduh. Tapi ya nggak masalah karena desainnya kayak gini tuh timeless, minimalis, dan gue suka banget. Apalagi untuk pilihan warna kali ini tuh oke punya. Yang gue pegang ini yang warnanya grey dan punya frame aluminium. Ya, frame-nya aluminium, berbeda dari Samsung Galaxy S24 Ultra yang punya frame titanium. Bodi belakangnya menggunakan material kaca dan punya lapisan Gorilla Glass juga. Dan layar bagian depan juga sama, dia menggunakan Gorilla Glass Victus. Yang ngebedain kali ini frame pinggirnya itu nggak melengkung lagi, tapi flat. Meskipun flat, tapi ujung-ujungnya tuh agak sedikit melengkung sehingga ketika dipegang tanpa case, dia masih tergolong enak banget. Sama satu lagi yang ngebedain, lubang speakernya kali ini tuh nggak yang lubang kecil-kecil kayak grill gitu, melainkan satu lubang full panjang. Layar dari Samsung Galaxy S24 ini punya ukuran 6,2 inci Full HD+, dan berpanel Dynamic AMOLED 2X. Ini panel yang emang kelas flagshipnya Samsung pakainya panel ini. Cuma untuk S24 base model ini dan S24 Plus, dia nggak pakai lapisan anti glare atau anti reflection gitu ya, kayak di Samsung Galaxy S24 Ultra. Jadinya ketika kalian lihat kayak gini tuh, nah ini masih reflektif nih layarnya. Layarnya Samsung Galaxy S24 ini bagus, pakai banget ya, nggak ada masalah di sini sama sekali. Dan dia juga sudah memiliki dukungan HDR10. Cuma, nih ada catatan nih, buat kalian yang lebih suka settingan warna vivid, entah ini disengaja atau enggak, tapi kata Samsung Spanyol, ini sih disengaja ya. Warna vividnya itu tidak se-vivid Samsung Galaxy S23 series. Konon katanya biar tampilannya itu lebih natural, lebih true to life, lebih akurat gitu warnanya. Ya, gue sih lebih suka yang ini. Kalau kalian lebih suka sama yang vividnya, lebih vivid lagi gitu, katanya nanti bakalan dapat update di One UI 6.1-nya. Alright, seperti yang udah kalian tahu, tahun ini Samsung Galaxy S24 dan Samsung Galaxy S24 Plus tidak hadir dengan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, tapi hadir dengan Exynos 2400. Iya, banyak yang kecewa dengan keputusan Samsung yang satu ini ya. Tapi setelah gua pakai selama 2 minggu barengan sama gua pakai Samsung Galaxy S24 Ultra, ternyata Exynos 2400 itu nggak buruk sama sekali. Buat kalian yang khawatir sama suhu panasnya, ini sebenarnya ya standar aja gitu, kayak handphone berbahan kaca kebanyakan. Oke, gue ceritain ya. Gue mainin beberapa game yang gue unduh di Samsung Galaxy S24 Ultra, dan gue nggak pernah ngerasa kalau handphone ini tuh kepanasan gitu, nggak masalah sama suhunya. Well, ketika gue syuting, akhirnya gue coba main 2 game aja, tapi 2 game ini dua-duanya sama-sama sudah mendukung Ray Tracing. Ray Tracing di mobile phone, jangan bayangin mirip kayak Ray Tracing di konsol atau Ray Tracing di PC, tapi it's nice to have. Gue mainin Modern Warship di sini, dan ini adalah showcase Ray Tracing terbaik yang bisa kalian lihat untuk sebuah mobile game, setidaknya sampai saat ini ketika video ini dibuat. Modern Warship ini bisa ngasih tampilan laut yang luar biasa banget. Sinar bulan yang terpancar di air laut, abis itu terpantul ke bodi kapalnya, ini kelihatan cakep banget. Apalagi ketika kita main di siang hari, lautnya itu luar biasa, bagus banget. Dan di Samsung Galaxy S24, settingan Ultra plus 60 fps itu bisa jalan dengan sangat bagus. Suhunya ketika gua main beberapa game selama setengah jam tercatat ada di angka 36 sampai 37 derajat Celcius aja, which is good.
nggak panas. Lalu juga ada gue cobain PUBG Mobile dengan settingan Ultra HDR, tapi sayangnya frame rate-nya hanya sampai Ultra aja, belum kebuka sampai ekstrim. 40 FPS bisa dijalani dengan sangat bagus dengan tampilan yang luar biasa ciamik. But here is the catch. Ini masalahnya entah ada di optimisasi Exynos atau ada di Tencent atau developernya si PUBG Mobile, Tencent ya kalau nggak salah. Nah, air di PUBG Mobile dengan settingan Ultra HDR itu munculnya kayak artifact begini. Well, padahal gue menunggu-nunggu airnya seperti apa yang muncul ketika kita pakai settingan Ultra HDR. But hey, itu bisa jadi bukan salah Samsung. Gue lebih menduga itu adalah salah developernya si PUBG Mobile. Dan kita berharap akan ada update perbaikan untuk masalah ini dari PUBG Mobile. Untuk game-game yang lain, tentu saja tidak masalah, apalagi Mobile Legends doang, itu settingan paling atas bisa dijalani dengan sangat bagus. Nah, buat battery life, gue barely menyentuh 1 hari, karena di malam hari biasanya harus udah di charge lagi. Ya, nggak masalah juga, untuk sebuah handphone compact, battery life emang jadi salah satu hal yang biasanya dikorbankan. Begitupun di Samsung Galaxy S24 ini. Well, sekarang kameranya. Pengalaman gua sama kamera belakangnya ini menarik ya. Karena kamera belakangnya ini sebenarnya udah cukup oke, tapi di beberapa sisi itu kayak underwhelming gitu. Harusnya Samsung bisa ngasih processing yang lebih bagus lagi. Bukan berarti jelek. Ini udah oke, tapi processingnya itu harusnya bisa diperbaiki lagi. Yang bagus-bagusnya dulu ya, vibransinya bagus, color saturationnya bagus banget ala Samsung, tapi nggak over the top, nggak berlebihan. Birunya gua suka banget. Meskipun buat kalian yang pencinta warna natural atau warna yang true to life, biru dan hijaunya ini emang agak terlalu biru dan agak terlalu hijau. Ya, gua sih suka karena bisa langsung di-post di media sosial, karena pekerjaan gua berhubungan sama media sosial. Dynamic range yang dihasilkan juga cukup luas, kalau nggak mau dibilang luas banget. Ketika gua ngambil sampel foto di tempat yang remang-remang atau low light, ini juga hasilnya bagus, meskipun noise masih ada. Dan itu adalah hal yang wajar. Yang kita ngomongin sekarang adalah sensor di kamera handphone, bukan di kamera beneran, karena sensornya ukurannya kecil, jadi noise itu adalah hal yang wajar banget. Dan yang disayangkan untuk kamera belakangnya, ketika gua ngambil foto yang ada lampunya atau highlight yang sangat terang di area low light, ini gue merasa ada bocor-bocor halus gitu cahayanya, atau bahasanya light leaks lah gitu. Ini mirip banget kayak yang diomongin sama Taufik Nobo di video review Samsung Galaxy S24-nya. Light leaks ini berasa banget, jadi kayak ada kabut atau cahaya yang berpendar di sekitaran lampu. Kalian bisa ambil zoom sampai dengan 30 kali. Cuma menurut gua untuk zoom 10 kali dan 30 kalinya ini agak kurang bisa dipakai gitu ya. Jadinya emang cuma maksimal ya mungkin di 3 kali atau 5 kali zoom itu masih oke banget. 10 dan 30 itu mendingan kalian hindari sebisa mungkin. Dan untuk videonya, semua kamera belakangnya ini bisa ngambil sampai 4K 60 dan kamera utamanya bisa ngambil sampai 8K 30. Ini stabilisasinya luar biasa bagus. Panningnya lancar dan untuk dipakai jalan kalian lihat sendiri hasilnya kayak begini. Kalau ini pakai kamera belakangnya Samsung Galaxy S24 Ultra, resolusi Ultra HD 30 fps alias 4K 30 fps. Langitnya emang luar biasa lagi bagus banget sih. Depok. Waduh. Depok kapan punya mall kayak begini ya? Ini bagus banget loh. Enak banget buat dipakai jalan, ngetes kamera gitu. Stabilisasinya kalian lihat sendiri juga, harusnya sih ini oke banget. Autofokusnya lihat, pindah ke tangan. Tuh. Autofokusnya cepet. Nice. Satu hal yang mesti gue apresiasi banget untuk Samsung Galaxy S24 di bagian videonya itu adalah mikrofonnya yang oke banget. Tanpa perlu pakai mikrofon tambahan untuk most occasion ya, kalian udah cukup pakai mikrofon bawaan dari Samsung Galaxy S24. Buat hasil kamera depannya, ini juga bagus banget ya. Karena kamera depannya ini cuma ada satu, kalian bisa ambil foto diperlebar dikit kalau kalian mau selfie agak ramean dikit. Tapi buat
kayak harus ultra lebar gitu, ya nggak bisa. Saturasinya bagus, sama kayak kamera utamanya, dan juga dynamic range-nya ini cukup luas. Gua suka banget sama kamera depannya, dan ini bisa banget buat kalian pakai ngonten. Untuk kamera depannya, kalian bisa ambil video sampai dengan 4K 60 fps yang stabilisasinya juga sekali lagi bagus banget. Ini Samsung Galaxy S24 pakai kamera depannya resolusi Ultra HD 30 fps. Gila. Ini HP belasan juta doang loh. Lihat Bu. Kamu harus pasti kaget, Bu. Tuh. Iya bener-bener. Oh, langitnya. Wah. Pas langitnya juga lagi bagus sih. Tapi emang bagus banget sih ini. Bagus banget ya. Gokil. Now we're talking about AI. Sebuah hal yang banyak banget dibilang sama orang-orang itu gimmick. Tapi menurut gua, ya berguna juga sebenarnya. Ada banyak banget fungsi AI di Samsung Galaxy S24 series, tapi gue mau highlight beberapa fungsi aja. Fungsi yang pertama itu adalah Circle to Search with Google. Kalau kalian ngeliat sesuatu, misalnya kalian masuk ke kamera dulu, terus arahin kameranya ke sesuatu yang pengen kalian cari, lalu tekan tombol home yang agak lama, nanti kalian lingkari apa yang mau kalian cari. Dan ini gue bisa bilang 90% akurat. Sisanya kalau nggak akurat itu antara gambarnya nggak jelas, atau ya kayak gitu-gitulah. Sisanya ini akurat banget. Dan gue suka banget kalau gue lagi penasaran sama sesuatu, bisa tinggal pakai Circle to Search aja dan voila, gue dapat hasilnya. Ini ada di AI Image Generation-nya ya. Kalian bisa langsung aja masuk ke dalam sebuah gambar yang mau kalian edit, lalu kalian pilih nih. Kalian bisa pilih objek mana yang mau kalian hapus, atau mau kalian perbesar, atau mau kalian pindahin. Nah, ini oke punya, tapi untuk menggunakan fitur ini kalian harus terhubung ke internet. Dan bagusnya lagi dari Samsung, ketika kita menggunakan AI Generative Image ini, akan ada tanda di bagian bawahnya bahwa foto ini sudah diedit dengan AI. Ngomong-ngomong soal AI Generative Image ini, kalian juga bisa bikin wallpaper dengan AI-nya Samsung. Nah, di sini ada prompt yang bisa kalian ganti-ganti dan kalian akan dapetin wallpaper yang menurut gua cukup oke, meskipun berasa banget AI-nya. Dan sekali lagi, ada logo AI di bagian bawah. Fitur AI yang nggak kalah canggihnya dan kalian nggak butuh sinyal internet buat makainya di Samsung Galaxy S24 series itu adalah AI Chat Assist. Di AI Chat Assist ini kalian bisa download language pack-nya, kayak gue misalnya ngetik dengan bahasa Inggris lalu mau diterjemahkan jadi bahasa Perancis untuk ngobrol sama istri gue nih yang lagi belajar bahasa Perancis, itu bisa meskipun gue nggak tahu artinya ketika dia balas pakai bahasa Perancis. Ya, mudah-mudahan nanti ya AI Chat Assist ini bakal ditambahin fitur untuk ngartiin balesan pakai bahasa asing itu gitu. Atau gua aja yang nggak tahu cara makainya. Sebenarnya udah ada, nggak tahu juga sih. Dan satu fitur AI yang berbasis teks lagi, ini adalah nggak tahu namanya fiturnya apa gitu ya. Tapi ketika kalian ngetik, misalnya pengen bahasa yang agak formal gitu, nanti dia akan memperbaiki format ketikannya sehingga jadinya lebih formal dan lebih ya lebih pantas lagi lah gitu. Atau pengen yang lebih agak santai atau pengen bahasa email, itu bisa banget dengan fitur ini. Nice. Itu bermanfaat banget buat kalian yang misalnya businessman atau berhubungan sama orang-orang secara formal. Dengan Samsung Galaxy S24 itu bisa dibantu. Well, fitur AI yang mungkin beberapa orang bilang gimmick, tapi ternyata itu ngebantu banget buat gua selama 2 minggu pakai Samsung Galaxy S24 ini. Samsung Galaxy S24 series juga hadir dengan One UI 6.1. Ada beberapa update yang ditambahin di One UI 6.1 nih, yang nggak bakal gua bahas lah ya. Tapi secara tampilan emang agak mirip dengan One UI 6 karena ini minor update sebenarnya. Kalau kalian setel Spotify di notification bar juga tampilannya bagus, ada wave-nya kayak begini, dan juga quick toggle-nya udah berubah mirip kayak One UI 6. Perbedaannya kalau gua nggak salah sih adanya di AI-nya itu. Dan ini adalah sebuah handphone yang bisa banget jadi pilihan kalian kalau kalian emang butuh sebuah handphone yang compact tapi powerful.
Yet, gue bahkan kepikiran untuk ngeganti Samsung Galaxy S24 Ultra gue jadi Samsung Galaxy S24 biasa. Karena hampir semua kapabilitas yang ada di Ultra itu ada di versi ini dengan budget setengahnya. Ya, tapi harus dicatat juga, zoom kamera dari Samsung Galaxy S24 biasa ini nggak bisa sebagus S24 Ultra. Jadinya, gue akan tetap stick dengan S24 Ultra. Dan satu hal lagi ya, yang sangat dibutuhkan oleh Samsung Galaxy S24 series itu adalah update software. Harusnya dengan update software, banyak banget keluhan-keluhan yang tadi gue sebut sepanjang video ini yang bisa diperbaiki oleh Samsung. Tapi, sampai saat video ini dibuat, di tanggal 13 Februari 2024, update softwarenya tuh belum ada sama sekali. Tidak ada satupun update software yang digelontorkan sama Samsung dari sejak handphone ini rilis secara global. Well, kita tungguin aja lah bakalan kayak gimana nantinya. That's it for today. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang lagi nyari Samsung Galaxy S24. Dan ya, bahasan ini berguna juga buat kalian untuk mempertimbangkan S24 mana yang mau gue beli. Yoi, Sultan. Gue Dian dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.